bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila bukan sekadar 5 kalimat yang dihafal secara mekanis. Ia adalah intisari nilai-nilai luhur yang tumbuh dari tanah, budaya, dan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Di dalamnya tersimpan pemikiran mendalam tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Tidak ada negara di dunia yang memiliki rumusan nilai setepat dan sekaya ini. Sebuah ideologi yang menyeimbangkan spiritualitas dan rasionalitas, tradisi dan moderitas, individu dan masyarakat. Maka, wajar bila Pancasila disebut jiwa bangsa. Tanpa Pancasila, negara ini hanyalah wilayah geografis, tetapi dengan Pancasila, Indonesia menjadi sebuah identitas, sebuah ikatan batin, sebuah cita-cita bersama. Ia bukan hanya dokumen sejarah, ia adalah pedoman hidup yang membentuk arah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Bagi generasi muda, Pancasila bukan sekadar belajar di sekolah. Ia adalah jangkar moral yang menjaga agar perjalanan menuju masa depan tidak terbawa arus yang menenggelamkan. Ketika dunia menawarkan ragam ideologi, gaya hidup, dan cara berpikir yang kadang bertolak belakang dengan nilai bangsa, Pancasila menjadi saringan yang memisahkan mana yang membangun, mana yang merusak. Pancasila memberi generasi muda identitas yang tak tergantikan. Dengan memahaminya, mereka tidak terombang-ambing oleh pengaruh asing, namun tetap mampu berkompetisi dan berinovasi secara global. Generasi muda yang berpegang pada Pancasila akan tumbuh sebagai pribadi yang kokoh, berpikir modern, tetapi berkarakter, melek teknologi, tetapi tetap bermoral, terbuka terhadap dunia, tetapi tidak kehilangan akar kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila bukan beban masa lalu bagi mereka, melainkan cahaya yang menuntun masa depan mereka. Bayangkan sebuah bangsa yang kehilangan kompasnya. Kemana arah perjalanan negara itu? Bagaimana rakyatnya bersikap satu sama lain? Tanpa Pancasila, Indonesia menghadapi risiko itu. Risiko kehilangan pegangan moral dan persatuan. Ketika Pancasila diabaikan, retakan kecil dalam masyarakat dapat berubah menjadi jurang perpecahan. Toleransi yang selama ini menjadi kekuatan bangsa bisa memudar digantikan oleh kebencian dan prasangka. Masyarakat bisa terjerumus dalam ekstremisme, fanatisme, atau individualisme yang membutakan. Tanpa Pancasila, kita akan mudah dipengaruhi oleh ideologi yang mengancam harmoni bangsa, baik secara halus maupun terang-terangan. Tanpa sila kemanusiaan, martabat manusia bisa diinjak-injak. Tanpa persatuan, identitas bangsa terpecah menjadi kepentingan-kepentingan yang sempit. Tanpa musyawarah dan kebijaksanaan, keputusan akan dibuat berdasarkan kekuasaan atau emosi. Tanpa keadilan sosial, kesenjangan akan memicu konflik, maka mengabaikan Pancasila bukanlah pilihan sepele. Itu adalah bahaya yang dapat meruntuhkan fondasi kebangsaan. Dalam diri setiap orang Indonesia, semestinya hidup 5 cahaya nilai yang bersumber dari Pancasila. Setiap sila membentuk karakter yang tak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga bagi bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menanamkan kesadaran bahwa hidup manusia selalu berada di bawah nilai moral dan spiritual. Ia mengerjakan kerendahan hati, toleransi antar agama, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Disinilah karakter religius dan bermoral dibentuk. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
membangun karakter yang halus, budi, empatik, dan menjunjung martabat manusia. Tanpa sila ini, manusia akan mudah menindas, meremehkan, atau menyakiti sesamanya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menumbuhkan semangat kebangsaan yang melampaui perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Karakter cinta tanah air, solidaritas, dan nasionalisme tumbuh di sini. Persatuan bukan hadiah, ia adalah hasil dari kesadaran yang terus dipupuk. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mendidik kita menjadi dewasa dalam berdemokrasi, ia mengerjakan untuk mendengar, berdiskusi, bermusyawarah, dan mengutamakan kebijaksanaan daripada ego. Karakter demokratis tumbuh dari nilai ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membangun karakter yang peduli sesama, menjunjung pemerataan, dan berjuang untuk kesejahteraan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membangun karakter yang peduli sesama, menjunjung pemerataan, dan berjuang untuk kesejahteraan bersama. Tanpa sila ini, masyarakat akan terjebak pada kesenjangan yang memecah belah. Dari 5 sila ini, lahirlah manusia Indonesia yang utuh, berperi kemanusiaan, cinta persatuan, bijaksana, dan adil. Sebuah karakter yang tak hanya membuat bangsa ini bertahan, tetapi juga maju dengan martabat. Contoh implementasi Pancasila di lingkungan sehari-hari. Sila 1, Ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati perbedaan agama dan memberi kesempatan tetangga beribadah dengan tenang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu teman yang sedang kesulitan, tidak membuli, dan bersikap sopan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Sila keempat, kerakyatan, bermusyawarah saat membuat keputusan RT, menghargai pendapat orang lain. Mas intanmu terkenang. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial, ikut kerja bakti, adil dalam berbagi tugas, tidak mengambil hak orang lain. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Pak, polisi! Tolong kawal kami untuk membubarkan ibadah Kristen di lingkungan kami. Wah, ini namanya kamu udah melanggar pasal 160. Kamu harus saya amankan. Bribtu, amankan dia dan semua yang bersamanya. Kalian harus banyak belajar. Kebebasan beragama di Indonesia itu dilindungi negara. Kalian gak ada hak buat membubarkan, paham? Paham, Pak. Jadi kalau kita mau main keras, orang-orang mungkin akan berpikir kita ini bagus. Kalian semua siap? Dan 1, dan 2, dan 1, 2, 3. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu
busuk tiap hari.